Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori belajar. Nah, teori belajar itu apa? Pengertian dari teori belajar sendiri merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar sehingga membantu kita memahami proses yang kompleks dari belajar itu sendiri. Nah, teori belajar itu adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar lingkungan kelas. Nah, kalau para psikologi pendidikan itu memunculkan istilah teori belajar setelah mereka mengalami kesulitan ketika akan menjelaskan cara belajar kepada siswa. Teori belajar itu yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Behaviorisme ini singkatnya adalah teori belajar yang mengutamakan atau mengunggulkan perkembangan perilaku. Jadi dari siswa yang berperilaku kurang baik menjadi lebih baik. Pengertian teori behaviorisme sendiri adalah perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangannya. Nah, tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik atau feedback yang positif terhadap perilaku. Nah, teori belajar ini adanya stimulus dan respon. Kalau inputnya itu stimulus dan outputnya itu respon. Input stimulus itu bagaimana maksudnya? Rangsangan berarti berhubungan dengan neuron. Neuron adalah otak, di mana ketika para siswa itu mempunyai ingin berkata ataupun mempresentasikan di depan kelas, pasti membutuhkan suatu koneksi antara otak dan mulutnya. Kalau respon, itu respon antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Selanjutnya, tokoh dari behaviorisme ini siapa? Ada Thorndike, Charles Hall, Pavlov, Skinner, dan Albert Bandura. Nah, jika menurut Thorndike ini berawal dari hubungan atau koneksi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini selalu berhubungan dengan kesan yang ditimbulkan oleh serapan indera. Misalkan dari indera mata, dari mulut, telinga gitu. Dari beberapa gabungan indera yang dimiliki manusia. Thorndike ini menemukan 3 hukum belajar. Nah, hukum belajar apa saja? Yang pertama adalah the law of readiness. Bagi Thorndike, hukum readiness atau belajar itu hukum persiapan untuk penyesuaian dirinya. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika siswa itu belum menerima materi dari guru, sebaiknya siswa sudah memiliki kedewasaan untuk belajar, untuk menyiapkan materinya terlebih dahulu dengan membaca, ya kan? Hukum kesiapan. Selain membaca, siswa juga bisa menyiapkan alat tulis ataupun mentalitas siswa ketika bertemu dengan guru atau pembelajarannya itu. Hukum yang kedua adalah hukum latihan, the law of exercise. Menurut belajar dengan menggunakan latihan exercise merupakan kelanjutan dari proses hubungan antara stimulus dan responnya tadi. Nah, Thorndike ini menggunakan konsep baru dengan hukum law of use. Nah, belajar ini disertai dengan usage atau use kan kegunaan dari proses belajar itu apa gitu. Nah, untuk hukum ketiga adalah hukum efek, the law of effect. Ini menurut hukum adalah selalu berhubungan stimulus dan respon lagi. Akan semakin kuat dan semakin lemah itu tergantung pada besar efeknya individu. Jadi, suatu tindakan yang disertai hasil menyenangkan cenderung akan dipertahankan dan diulangi. Misalkan, di hari Selasa, anak A menerima materi pembelajaran matematika. Dia dipuji oleh gurunya. Wah, kamu bagus sekali dan pintar sekali dalam matematika, cerdas anak ini. Nah, anak ini kan sudah dipuji, dia merasa senang dan cenderung akan mempertahankan dan mengulangi kegiatannya. Kegiatan apa? Ya, kegiatan belajar dengan merespon pertanyaan dari guru, belajar membaca, dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, tokoh Charles Hult. Charles Hult ini mendasarkan teori belajar yang disusunnya pada tingkah laku yang diselidiki dengan hubungan perkuatan stimulus dan respon lagi, tetapi bisa menggunakan metode matematika
deduktif, dan dalam uji keabsahannya. Blok ini juga menyusun definisi teori belajar dalam beberapa hal. Nah, salah satunya bahwa kebutuhan adalah keadaan organisme menyimpang dari organisasi biologis optimum pada umumnya yang bertujuan untuk melangsungkan hidupnya. Apabila kebutuhan itu timbul, organisme bertindak untuk memenuhi kebutuhan itu atau mereduksi kebutuhan yang ada. Tokoh selanjutnya adalah Pavlov. Pavlov adalah seorang behavioristik terkenal dengan teori pengoksidasian atau oksidasi asosiatif stimulus respon. Classic conditioning atau pengkondisian atau juga disebut prasyarat klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui prosesnya terhadap hewan anjing. Nah, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat serta berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kemudian, kesimpulan yang didapat dari percobaan anjing itu adalah tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi. Jadi ketika anjing itu diberi makan, dengan seketika anjing itu akan mendekati orang yang memberi makan, tidak mungkin untuk menjauh. Ya, kemudian kalau yang memberi makan itu melempar daging atau tulang, bone-nya, berarti si anjing itu akan mengejar tulang yang dilempar. Selanjutnya tokoh yang bernama Skinner. B.F. Skinner ini mengembangkan teori belajar yang disusun dari belajar operan. Nah, Skinner ini menekankan bahwa di dalam perilaku refleks, bagian dari semua tindakan yang pertama adalah didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan. Dalam percobaannya guna memiliki tingkah laku berkaitan dengan proses belajar, Skinner itu menggunakan kotak yang diberi alat penekan untuk mengeluarkan makanan. Jenis makanan yang digunakan Skinner berupa daging. Nah, tokoh behaviorisme yang terakhir adalah Albert Bandura. Kalau menurut Albert Bandura itu prinsip belajar merupakan usaha menjelaskan belajar dalam situasi alami. Nah, asal mula teori ini kan disebut suatu learning, ya, belajar mengamati individu. Analisis Bandura itu dalam 4 fase, yaitu perhatian, pengingat, reproduksi, dan motivasi. Perhatian itu bagaimana? Jadi maksudnya guru memberikan perhatian kepada siswa. Ketika guru mengajar, ya guru tidak boleh pilih kasih kepada siswa yang pandai dan siswa yang kurang dalam ranah akademik. Selanjutnya pengingatan. Ya kalau ada siswa yang berperilaku kurang sesuai dengan norma, guru seharusnya untuk mengingatkan para siswa itu. Lalu fase reproduksi. Selanjutnya adalah fase motivasi. Kalau untuk materi teori belajar kognitif akan dibahas di selanjutnya.